Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk semuanya. Oke, selamat datang di video penjelasan hasil penelitian saya. Pada video ini saya akan membahas pengaruh intensitas penggunaan Twitter terhadap self-disclosure. Penelitian ini dilakukan menggunakan data primer dan saya menganalisis menggunakan teknik regresi. Oke, mari kita simak hasilnya bersama-sama. Sebelum kita memulai lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Lutfi Putra Dawan dengan NPM 2401201044 dari kelas M012. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akademik saya di mata kuliah statistika bisnis. Dengan kata lain, tugas ini menjadi nilai akhir dari mata kuliah tersebut. Oke, untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar statistika bisnis di kelas M012 yaitu Pak Nurkolis. Terima kasih atas materi, penjelasan, dan waktunya telah mengajar di kelas kami dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada kelas tabrakan di Pak Nurkolis, tapi Pak Nurkolis tetap akan hadir meskipun di kelas M disuruh gabung ke kelas lain. Untuk sebelumnya terima kasih atas Bapak telah menyempatkan waktu untuk menjelaskan materi-materi sebelumnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya para penonton dan teman-teman saya yang menonton video ini. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembahasan utamanya. Saya akan menjelaskan yang pertama, kenapa saya memilih menggunakan data primer. Oke, kenapa begitu? Data primer dikumpulkan karena data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner yang dirancang khusus untuk pilihan ini. Metode ini dipilih agar saya mendapatkan data yang relevan, spesifik, dan terkini sesuai dengan fokus penelitian saya, yaitu self-disclosure pada penggunaan Twitter. Oke, kenapa saya menggunakan analisis regresi? Karena analisis regresi sendiri, teknik ini sangat membantu memahami hubungan antara intensitas penggunaan Twitter sebagai variabel independen dengan self-disclosure sebagai variabel dependen. Dengan analisis regresi ini, saya dapat menentukan apakah intensitas penggunaan Twitter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap self-disclosure dan seberapa besar pengaruhnya. Kembali lagi, saya akan melihatkan hasil analisis saya. Berikut di atas ini ya, nanti saya kasih tampilkan. Oke, yang pertama dari atas ini bisa dilihat ada yang pertama ada R square, yang kedua ada FP value, yang ketiga ada F itu dan F tabel. Nanti F itu sama F tabel di pojok sini pokoknya ya. Oke, setelah itu SWP value dan terakhir power. Nah, power, SPP value dan semacamnya yang selain F itu ada sebelah sini yang berbentuk seperti speedometer ya. Oke, saya akan menjelaskan lebih detail. Oke, sebelumnya nilai R square saya bisa dilihat yang bernilai sebesar 0,541. Itu apa bang? Itu kan apa itu? Oke, 54,1 itu menunjukkan bahwa variasi dalam
self disclosure dapat dijelaskan oleh intensitas penggunaan Twitter. Yang kedua, FP value. Oke, FP value saya bernilai 0. Kenapa begitu? Kok bisa gitu ya? Kenapa gitu kan ya? Terus apa gitu kan alasannya atau gimana? Oke, penjelasannya gimana saya jelaskan. FP nilai 0 di FP value saya menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% atau bisa lebih. Oke, yang selanjutnya ada F hitung dan F tabel. Oke, F hitung dan F tabel bisa ya. Yang di sini yang power dan sebagainya. Yang di sini ada hitungan. Dan sini ada nanti ada coret-coret saya di F tabelnya. Oke, dengan F hitung di sini saya mendapatkan sebesar 77,75 yang jauh lebih besar daripada F tabel saya yang di bawah sini ya, sebesar 4,9646. Oke, hasil ini menguatkan bahwa model saya yang sangat signifikan. Oke, yang selanjutnya ada SWP value, bisa lihat di sini ya guys. Oke, SWP value saya bernilai 0,02. Itu menunjukkan ada sedikit deviasi atau penurunan ya, deviasi dari distribusi normalnya. Namun kekuatan model saya tetap bisa dapat diandalkan. Oke ya. Yang selanjutnya terakhir ada power, bisa lihat di sini ya, di sini bukan di sini, salah ya di sini. Power saya bernilai 0,887. Apa itu 0,887? Karena pasti kan bertanya ya. Oke, saya akan jelaskan. 0,887 mengindikasikan kekuatan uji yang sangat tinggi dengan peluang besar untuk mendeteksi pengaruh yang sebenarnya. Oke. Yang selanjutnya berdasarkan nilai p-value yang berdasarkan nilai p-value yang berada di bawah 0,05, kami menolak H0 dan menerima H1. Kenapa begitu? Yang berarti intensitas pengguna Twitter memiliki pengaruh signifikan terhadap self-disclosure. Oke, lanjutkan. Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa semakin sering seseorang menggunakan Twitter, semakin besar kemungkinan mereka membuka diri. Membuka diri itu kayak kita ngasih tahu ini loh kita, atau membagi berbagai informasi pribadi. Oke. Yang selanjutnya, fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial mempengaruhi perilaku pengguna, terutama dalam aspek self-disclosure. Namun perlu diingat bahwa intensitas penggunaan Twitter tidak hanya mempengaruhi tingkat self-disclosure, akan tetapi juga bisa berdampak pada keseimbangan privasi dan keamanan digital. Oleh karena itu, ya guys, penting banget untuk menggunakan media sosial dengan bijak ya, dan harus juga berhati-hati saat menggunakan media sosial ya. Oke, yang terakhir sebagai penutup ya, saya bisa hanya memberikan beberapa saran ya berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan ini. Oke, yang saran pertama untuk pengguna Twitter ya, untuk saya sendiri ya sebetulnya, pentingnya untuk memahami resiko berbagi ya guys ya, berbagi informasi pribadi secara berlebihan. Sebisa mungkin kalau kita mau self-disclosure, jangan ada data-data penting yang kita tampilkan. Oke, contohnya seperti kalian foto di depan rumah, sebaiknya dihindari ya guys. Yang kedua, jikalau kalian punya motor atau mobil nih ya, saya juga ya maaf. Oke, jikalau kalian punya mobil atau motor, sebisa mungkin kalau mau foto boleh buatnya dikasih lihat. Akan tetapi
jangan ngikutin kayak saya guys ya. Itu buat pembelajaran pribadi saya, itu jangan sesekali foto mobil pakai platnya tempel dan ada dekat rumah, itu baiknya dihindari ya. Saya juga harus berhati-hati juga karena di media sosial sangat berbahaya ya guys ya. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali yang kayak bisa ngaca saat saya foto nih mobil saya, terus saya lihatkan rumah saya di bla 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 ya alamatnya, terus saya foto bisa melacak alamat tinggal saya, pacar saya di mana, nomor telepon saya berapa, punya pacar berapa, itu bisa. Tapi bercanda ya guys ya, pacar tidak bisa dilacak karena itu tidak apa ya, pacar itu tidak hal yang tidak bisa dilacak karena perempuan tidak bisa dipengerti ya guys. Oke, tambah kalau yang selanjutnya, yang kedua, untuk pengelola platform media sosial. Untuk pengelola platform media sosial terutama Twitter, saya harap hasil ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih lanjut dan untuk melindungi privasi penggunanya. Janganlah ya, kita please banget untuk konten-konten yang 18+ itu dihapus lah ya, soalnya merugikan anak bangsa. Terus yang kedua, konten-konten hoax, tolong ya Twitter, kalau lihat video saya, developernya Twitter Indonesia, tolong dikembangkan lagi untuk berita-berita hoax jangan masuk ke ranah Twitter, karena Instagram sudah banyak. Saya tidak mau Twitter yang sebagai platform kesayangan saya jadi rusak. Oke. Yang terakhir, untuk penelitian lainnya, penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain seperti durasi penggunaan atau jenis konten yang diunggah. Jangan kau mengunggah konten yang tidak jelas, apalagi konten pornografi. Tidak boleh guys ya, itu dilarang. Itu tidak boleh, itu melanggar aturan di media sosial manapun, mau YouTube, Instagram, Twitter. Selain media yang terlarang, pornografi, kekerasan itu nggak boleh guys. Apalagi kalian nge-share, kalian lagi bully seseorang terus kalian habis bully terus bisa ke Instagram, atau kalian melontarkan komen-komen yang sangat pedas, itu tidak boleh. Sebenarnya boleh, cuman kalau misalkan komentar itu masuk, misalkan kalian dihujat duluan, kalian membela karena kalian tidak merasa bersalah, itu boleh. Komentar yang haters komen nggak apa-apa. Cuma kalau haters komen tidak ada landasan untuk hate itu apa, jangan ya guys. Itu melanggar undang-undangnya Indonesia ya terhadap di media sosial. Itu ada undang-undangnya, bisa dilihat nanti di Google. Saya bukan anak hukum, saya anak manajemen. Oke. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan Twitter memiliki pengaruh signifikan terhadap self disclosure. Oke. Untuk yang terakhir, mohon maaf, dengan hasil ini saya berharap dapat memberikan wawasan tentang dampak media sosial terhadap perilaku penggunanya. Oke, dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga kalau yang nontonnya setengah-setengah ya nggak apa-apa ya. Makasih banget loh ya, makasih banget. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini satu presenter, sebagai siswa kelas M012. Saya undur diri, saya Lutfi Dergawan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan di video ini, mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Kami bukan nabi boy. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.